Kitab Henokh, sebuah teks kuno yang penuh misteri, pernah dianggap sebagai bagian dari Alkitab, namun secara mengejutkan dilarang dan dikeluarkan dari kanon resmi. Mengapa kitab ini, yang mengungkapkan kisah tentang malaikat jatuh dan Nephilim, raksasa, yang lahir dari hubungan antara malaikat dan manusia, dianggap terlalu berbahaya untuk dimasukkan dalam Alkitab? Apa yang terkandung dalam kitab ini yang membuatnya terlalu kontroversial bagi otoritas agama? Temukan jawabannya dalam perjalanan yang mengungkap rahasia tersembunyi di balik kitab Henokh. Bayangkan jika ada sebuah buku tua yang sangat misterius, begitu mengganggu, bahkan dianggap berbahaya oleh para pemimpin agama pada zamannya. Buku ini menceritakan tentang makhluk-makhluk surgawi yang jatuh dari langit, kawin dengan manusia, dan menciptakan keturunan raksasa yang mengubah dunia. Buku ini juga menggambarkan langit dan neraka secara rinci, memuat penghakiman bagi para malaikat, dan menubuatkan tentang akhir zaman. Tapi anehnya, buku ini tidak masuk dalam Alkitab. Kitab Henokh adalah salah satu teks paling kontroversial yang pernah ditemukan. Tidak hanya karena isinya yang berani dan menakutkan, tetapi karena pengaruhnya yang sangat besar terhadap cara kita memahami sejarah spiritual dan kisah-kisah dalam kitab suci. Namun, hingga hari ini, banyak orang Kristen tidak pernah mendengarnya. Padahal kitab ini pernah dibaca oleh para pemimpin gereja awal, bahkan dikutip langsung oleh salah satu penulis Perjanjian Baru. Pertanyaannya, jika kitab ini begitu penting dan mengandung banyak pengetahuan spiritual, mengapa dilarang? Apa yang sebenarnya terkandung di dalamnya sampai-sampai dianggap tidak pantas untuk dibaca umat beriman? Kitab Henokh bukan sekadar teks kuno. Ia membawa kita masuk ke dalam dunia yang penuh dengan rahasia. Dunia di mana makhluk surgawi tidak sekadar hadir sebagai utusan Tuhan, tetapi juga bisa melanggar perintah dan menciptakan kekacauan. Kisah-kisahnya membongkar sisi gelap dari sejarah umat manusia, sisi yang tidak banyak dibicarakan dalam gereja atau pengajaran agama arus utama. Henokh sendiri adalah sosok yang cukup misterius dalam Alkitab. Disebutkan bahwa ia hidup selama 365 tahun dan diangkat oleh Tuhan, tanpa mengalami kematian. Tidak banyak informasi lain tentangnya. Tapi justru karena sedikitnya informasi itulah, keberadaan kitab yang mengatasnamakan Henokh menjadi sangat menarik. Kitab ini menjelaskan banyak hal yang tidak dijelaskan dalam Alkitab. Tentang langit, bumi, dan kejatuhan makhluk-makhluk surgawi. Kitab ini mengisahkan bagaimana sekelompok malaikat yang disebut para penjaga turun ke bumi karena tergoda oleh kecantikan wanita manusia. Mereka menikahi wanita-wanita itu dan memiliki keturunan yang disebut Nephilim, makhluk raksasa yang sangat kuat dan berbahaya. Nephilim dikatakan membawa kehancuran besar ke bumi, membunuh manusia, merusak ciptaan, Tuhan, dan menyebabkan kekacauan di seluruh dunia. Kisah ini terdengar seperti dongeng, tapi menariknya, Perjanjian Lama juga menyebut tentang Nephilim dalam kitab Kejadian, meskipun sangat singkat dan tidak dijelaskan secara rinci. Henokh, menurut kitab ini, menerima wahyu langsung dari Tuhan tentang nasib para malaikat yang jatuh dan anak-anak mereka. Ia juga diperlihatkan gambaran tentang surga, neraka, dan masa depan umat manusia. Penjelasannya tidak samar atau simbolik seperti dalam kitab Wahyu, tetapi sangat jelas dan sistematis. Ini membuat banyak orang mempertanyakan, apakah mungkin Tuhan benar-benar memberikan penglihatan sebesar ini kepada Henokh? Jika benar, mengapa gereja kemudian memutuskan untuk menghapusnya dari daftar kitab-kitab suci? Para pemimpin gereja awal sebenarnya mengenal kitab ini. Beberapa dari mereka bahkan mengutip isinya dalam tulisan-tulisan mereka. Surat Yudas dalam Perjanjian Baru, misalnya, memuat kutipan langsung dari kitab Henokh. Ini artinya, kitab ini pernah dianggap sah sebagai sumber pengajaran. Tapi seiring waktu, kitab ini mulai ditinggalkan, dicurigai, dan akhirnya dilarang oleh otoritas agama resmi. Salah satu alasannya mungkin karena isi kitab ini terlalu berani. Penjelasan tentang malaikat yang bisa jatuh cinta, bersetubuh dengan manusia, dan menghasilkan keturunan raksasa. Semua ini bertentangan dengan ajaran resmi gereja tentang sifat malaikat.
Begitu juga dengan uraian rinci tentang langit dan penghakiman akhir. Semuanya dianggap terlalu imajinatif, terlalu mendetail, dan bisa membingungkan umat. Tapi apakah itu alasan yang cukup untuk menghapusnya? Atau mungkin ada hal lain yang ingin disembunyikan? Beberapa sarjana percaya bahwa isi kitab Henokh terlalu berbahaya bukan karena isinya tidak masuk akal, tetapi justru karena terlalu masuk akal. Kitab ini memberikan kerangka penjelasan yang kuat untuk pertanyaan-pertanyaan yang sulit dijawab oleh Alkitab. Seperti asal-usul kejahatan, mengapa ada raksasa dalam sejarah manusia, atau bagaimana struktur langit dan neraka sebenarnya. Dalam arti tertentu, kitab Henokh bisa dianggap memberikan terlalu banyak informasi. Menariknya, tidak semua gereja menolak kitab ini. Gereja Ortodoks Ethiopia misalnya, masih menganggap kitab Henokh sebagai bagian dari Alkitab mereka hingga hari ini. Mereka percaya kitab ini diilhami Tuhan dan layak dibaca oleh semua orang percaya. Ini menunjukkan bahwa penolakan terhadap kitab Henokh bukan berasal dari Tuhan, tetapi dari keputusan manusia. Jadi, ketika kita bertanya mengapa kitab Henokh dilarang, kita juga harus bertanya, siapa yang memutuskan bahwa sesuatu layak dimasukkan atau dikeluarkan dari kitab suci? Dan apakah keputusan itu benar-benar demi kebaikan rohani umat, atau hanya untuk mempertahankan kekuasaan dan kendali? Siapa sebenarnya Henokh? Namanya memang disebut dalam Alkitab, tapi hanya sebentar. Ia tidak melakukan mukjizat besar, tidak memimpin bangsa, bahkan tidak menulis kitab seperti Musa atau Daud. Namun, justru karena singkatnya penyebutan ini, sosok Henokh menjadi sangat menarik dan penuh tanda tanya. Ia bukan tokoh biasa. Henokh pertama kali muncul dalam kitab Kejadian. Ia adalah keturunan ketujuh dari Adam, anak dari Yared, dan ayah dari Metusalah. Tapi yang paling menonjol bukan garis keturunannya, melainkan cara hidup dan akhir hidupnya. Di dalam Kejadian pasal 5 tertulis bahwa Henokh hidup selama 365 tahun, dan kemudian tidak ada lagi sebab Allah telah mengangkat dia. Kalimat ini berbeda dari tokoh-tokoh lainnya yang dikatakan mati. Dalam kasus Henokh, tidak ada keterangan tentang kematian. Ia langsung diangkat oleh Tuhan. Hanya ada satu tokoh lain dalam Alkitab yang mengalami hal serupa. Nabi Elia, yang naik ke surga dengan kereta api berapi. Ini saja sudah cukup untuk membuat Henokh menonjol. Tapi jika kita menambahkan kitab Henokh ke dalam cerita, maka sosok ini berubah dari tokoh misterius menjadi pusat dari wahyu-wahyu luar biasa tentang alam semesta, makhluk surgawi, dan akhir zaman. Menurut tradisi kitab Henokh, ia tidak hanya diangkat ke surga, tapi benar-benar diundang untuk menyaksikan dan mencatat apa yang terjadi di dunia roh. Ia melihat tempat tinggal para malaikat, ruang penghakiman, dan takhta Tuhan. Ia juga menerima pengetahuan tentang bintang-bintang, gerakan, langit, dan hukum kosmik yang tidak ditemukan dalam teks Alkitab lainnya. Ia bukan sekadar hamba Tuhan, tapi semacam utusan istimewa yang diberi akses langsung ke ruang rahasia surgawi. Dalam tradisi Yahudi dan Kristen awal, Henokh sering dipandang sebagai orang yang sangat dekat dengan Tuhan. Ia disebut berjalan bersama Allah, suatu ungkapan yang jarang diberikan kepada manusia biasa. Dalam pemahaman spiritual, berjalan bersama Tuhan menunjukkan kehidupan yang benar-benar selaras dengan kehendak-Nya, tidak hanya taat, tapi intim dan penuh kepercayaan. Tapi mengapa Tuhan memilih Henokh? Apa yang membuatnya istimewa? Kitab Henokh menggambarkan dirinya sebagai perantara antara Tuhan dan para malaikat, khususnya para malaikat yang jatuh. Ia menjadi juru bicara, bahkan hakim, atas mereka yang telah melanggar batas antara dunia roh dan dunia manusia. Ini adalah tugas yang sangat berat dan penuh risiko. Tapi Henokh tidak menolaknya. Ia mendengarkan, mencatat, dan menyampaikan keputusan Tuhan kepada para malaikat yang kini terperangkap dan menunggu penghakiman. Hal ini mengubah cara kita melihat Henokh. Ia bukan hanya orang benar yang diangkat ke surga. Ia adalah figur profetik yang menerima penglihatan masa depan dan memiliki peran penting dalam rencana ilahi. Menariknya, beberapa tulisan Kristen awal seperti yang ditulis oleh Tertullianus dan Irenaeus juga menyebut Henokh sebagai tokoh penting.
Bahkan dalam surat Yudas, kita menemukan kutipan langsung dari kitab Henokh yang mengatakan bahwa Tuhan akan datang bersama ribuan orang kudusnya untuk menghakimi dunia. Ini menunjukkan bahwa penulis Perjanjian Baru menganggap kitab Henokh relevan dan layak dipercaya. Jika demikian, mengapa sosok Henokh tidak mendapat tempat yang lebih besar dalam ajaran modern? Kemungkinan besar karena ajaran yang terkandung dalam kitab Henokh tidak mudah dikendalikan oleh struktur gereja yang ingin menjaga stabilitas doktrin. Henokh berbicara terlalu jauh. Ia menyebut nama-nama malaikat, menggambarkan hukuman mereka, dan mengisahkan kejadian-kejadian yang tidak ada dalam kitab-kitab lain. Ia membuat kita bertanya, siapa sebenarnya makhluk surgawi itu? Apakah mereka sempurna? Bisakah mereka berdosa? Dan jika mereka bisa berdosa, apakah mereka masih mempengaruhi dunia sampai sekarang? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini bisa sangat mengguncang bagi umat beriman yang terbiasa dengan penjelasan yang sederhana dan hitam putih. Tapi justru disitulah kekuatan cerita Henokh. Ia menantang kita untuk berpikir lebih dalam dan melihat bahwa dunia spiritual jauh lebih kompleks daripada yang biasa diajarkan. Henokh juga menjadi simbol bahwa kebenaran tidak selalu datang dari suara mayoritas atau teks yang disahkan secara resmi. Ia mewakili suara yang berbeda, tapi tetap sejajar dengan suara para nabi besar. Ia adalah pengingat bahwa Tuhan bisa memilih siapa saja untuk menyampaikan pesannya, bahkan jika pesan itu terlalu besar untuk dimuat dalam kitab suci. Dalam kitab Henokh, kita tidak hanya menemukan kisah seorang pria yang hidup benar, kita menemukan pintu menuju dimensi yang lebih luas tentang realitas spiritual. Sebuah kisah yang tidak hanya menyoroti masa lalu, tetapi juga memberi bayangan tentang masa depan. Di dalamnya, Henokh menjadi jembatan antara dunia manusia yang terbatas dan kerajaan Tuhan yang tidak terlihat. Dan mungkin itulah sebabnya kisahnya harus kita gali kembali. Karena melalui Henokh, kita bisa mulai memahami bahwa ada lebih banyak hal di balik kisah-kisah Alkitab daripada yang pernah kita duga. Kalau selama ini kita hanya mengenal Alkitab sebagai satu-satunya sumber utama dalam ajaran Kristen, maka kitab Henokh hadir sebagai pengganggu besar bagi pemahaman tradisional itu. Ini bukan buku tipis dengan isi yang samar-samar. Kitab Henokh adalah teks yang sangat padat, dibagi menjadi beberapa bagian besar, dan masing-masing berisi informasi yang bisa membuat banyak orang tercengang saat membacanya untuk pertama kali. Secara garis besar, kitab Henokh terdiri dari 5 bagian utama. Masing-masing bagian membahas tema yang sangat berbeda dari kebanyakan isi Alkitab. Bahkan, beberapa bagian seakan menjelaskan celah atau pertanyaan besar yang sering muncul dalam narasi Alkitab, terutama di bagian awal Kejadian. Ini membuat banyak orang percaya bahwa kitab ini bisa saja merupakan bagian yang hilang dari Alkitab, atau setidaknya pernah dipandang penting di masa lalu. Bagian pertama dikenal sebagai Kitab Para Penjaga. Ini adalah bagian paling terkenal dan paling sering dibahas, karena disinilah muncul kisah tentang sekelompok malaikat yang disebut para penjaga atau watchers. Mereka adalah malaikat yang ditugaskan untuk mengawasi bumi, tetapi kemudian melanggar perintah Tuhan. Mereka turun ke bumi, tertarik pada kecantikan wanita manusia, dan akhirnya menikahi mereka. Dari hubungan ini, lahirlah makhluk campuran yang disebut Nephilim, raksasa dengan kekuatan luar biasa, tapi penuh kehancuran. Bagian ini sangat mengganggu karena menyiratkan bahwa makhluk surgawi bisa berdosa dan bahkan menciptakan keturunan yang sangat berbeda dari manusia biasa. Ini membuat orang bertanya-tanya, apakah kejahatan dan kekacauan di bumi memang hanya berasal dari manusia atau ada campur tangan lain yang lebih dalam dari dunia roh? Bagian kedua disebut Kitab Perumpamaan, yang isinya mirip seperti Kitab Wahyu dalam Perjanjian Baru. Di sini Henokh melihat berbagai penglihatan tentang penghakiman Tuhan terhadap para raja, orang jahat, dan makhluk surgawi yang tidak taat. Tapi yang paling mencolok adalah munculnya sosok yang disebut sebagai anak manusia. Ia digambarkan sebagai figur yang akan datang untuk menghakimi bumi, duduk di atas takhta kemuliaan, dan disertai ribuan malaikat suci. Deskripsi ini sangat mirip dengan gambaran tentang Yesus dalam kitab-kitab Injil dan Wahyu. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar.
Apakah kitab Henokh sudah menubuatkan kedatangan Mesias sebelum Yesus lahir? Bagian ketiga adalah kitab astronomi, yang membahas tentang gerakan matahari, bulan, dan bintang. Tapi bukan sekadar pengetahuan ilmiah, melainkan sistem surgawi yang diatur langsung oleh Tuhan. Henokh mencatat bagaimana waktu, musim, dan ritme alam semuanya memiliki hukum ilahi. Ini menunjukkan bahwa alam semesta bukanlah sesuatu yang berjalan otomatis, melainkan berada di bawah kendali langsung dari kekuatan rohani. Lalu ada kitab penglihatan mimpi, yang berisi rangkaian mimpi simbolis yang diterima Henokh. Di dalamnya, sejarah umat manusia digambarkan dalam bentuk binatang dan warna-warna. Ini mirip dengan gaya penulisan Daniel atau Wahyu, tapi dengan rincian yang lebih sistematis. Bahkan beberapa mimpi dalam bagian ini secara mengejutkan cocok dengan peristiwa-peristiwa sejarah yang terjadi setelah kitab ini ditulis, seperti pembuangan bangsa Israel dan kebangkitan kerajaan-kerajaan dunia. Terakhir adalah kitab penutup yang berisi pesan-pesan terakhir Henokh kepada anak-anak dan generasi masa depan. Ia memperingatkan mereka agar tetap setia kepada Tuhan dan tidak mengikuti jalan para malaikat yang jatuh. Henokh juga menyampaikan bahwa akan datang masa penghakiman akhir, di mana setiap perbuatan akan diadili, dan semua makhluk, baik manusia maupun malaikat, akan menerima balasannya. Yang membuat kitab Henokh begitu mencolok adalah gaya penyampaiannya, yang tegas dan tidak menyisakan ruang untuk tafsir bebas. Banyak bagian dari kitab ini berbicara secara langsung. Inilah yang akan terjadi, atau beginilah penghakiman akan dilakukan. Ini sangat berbeda dari gaya simbolik dan seringkali ambigu dalam kitab-kitab nubuatan yang lain. Kitab ini juga menyebut nama-nama malaikat yang tidak kita temukan dalam Alkitab, seperti Semjaza, Azazel, dan Raguel. Mereka tidak hanya disebut, tetapi dijelaskan peran dan kesalahannya. Ini membuka pandangan bahwa dunia spiritual lebih berstruktur dan kompleks daripada yang biasa kita dengar dalam khotbah mingguan. Bahkan disebutkan bahwa beberapa malaikat bertanggung jawab atas ilmu pengetahuan yang diturunkan secara tidak sah kepada manusia, termasuk astrologi, pembuatan senjata, hingga ramuan sihir. Hal-hal ini dianggap sebagai penyebab utama rusaknya umat manusia sebelum air bah. Semua bagian ini jika digabungkan menunjukkan bahwa kitab Henokh bukan sekadar tulisan religius. Ia lebih seperti laporan resmi dari dunia roh, lengkap dengan sejarah, struktur konflik dan keputusan Tuhan atas semua itu. Tidak heran kalau banyak orang zaman sekarang mulai membaca kembali kitab ini untuk mencari penjelasan tentang fenomena spiritual yang tidak bisa dijelaskan dengan teks Alkitab yang sudah diseleksi. Namun, keberanian kitab ini dalam membahas hal-hal yang sangat detil juga menjadi alasan utama mengapa ia dikeluarkan dari daftar kitab suci resmi. Terlalu banyak informasi, terlalu berisiko, dan mungkin terlalu dekat dengan kebenaran yang belum siap diterima banyak orang. Tapi sekarang, setelah berabad-abad dilupakan, kitab ini kembali mencuat. Banyak yang mulai bertanya, apakah kita sudah terlalu lama mengabaikan sumber yang seharusnya kita baca dari awal? Salah satu bagian paling mengejutkan dari kitab Henokh adalah kisah tentang para malaikat yang jatuh dan makhluk raksasa bernama Nephilim. Kisah ini bukan hanya ganjil, tapi juga sangat berbeda dari ajaran yang umum disampaikan di gereja. Bukan hanya soal keberadaan malaikat, tetapi tentang bagaimana mereka bisa melanggar perintah Tuhan, turun ke bumi, dan menciptakan kekacauan dalam sejarah manusia. Dalam kitab ini, diceritakan bahwa ada 200 malaikat yang disebut sebagai penjaga, atau watchers. Mereka diberi tugas untuk mengawasi umat manusia. Tapi alih-alih menaati perintah Tuhan, mereka tergoda oleh kecantikan wanita manusia. Pemimpin mereka, yang bernama Semjaza, menyusun perjanjian dengan sesama malaikat agar mereka semua benar-benar turun ke bumi. Setelah itu, mereka menikahi wanita-wanita itu dan memiliki anak. Anak-anak ini bukan manusia biasa. Mereka adalah Nephilim, makhluk raksasa yang luar biasa kuat, namun sangat merusak. Raksasa-raksasa ini mulai melahap sumber daya bumi. Tidak puas dengan makanan biasa, mereka mulai memakan manusia. Lalu mereka menyerang hewan, bahkan saling memangsa satu sama lain. Dunia menjadi penuh kekerasan dan kehancuran. Umat manusia yang tersisa hidup dalam ketakutan
dan bumi sendiri dikatakan berteriak kepada Tuhan karena penderitaan yang terjadi. Dalam kitab Kejadian, memang ada bagian singkat yang menyebut soal anak-anak Allah yang menghampiri anak-anak perempuan manusia dan melahirkan keturunan. Tapi bagian itu sangat singkat, tidak dijelaskan lebih jauh. Kitab Henokh justru menjelaskan secara detail siapa anak-anak Allah itu, bagaimana peristiwa tersebut terjadi, dan dampaknya terhadap dunia. Para malaikat yang jatuh ini bukan hanya menyimpang dalam hubungan dengan manusia. Mereka juga mengajarkan hal-hal yang tidak seharusnya diajarkan. Salah satunya mengajarkan manusia membuat senjata, sihir, ramuan racun, dan pengetahuan astrologi yang digunakan untuk tujuan jahat. Bukannya membantu manusia menjadi lebih bijak, mereka justru mempercepat kehancuran moral dan sosial. Salah satu tokoh penting dalam bagian ini adalah Azazel, yang dikatakan mengajarkan cara membuat pedang dan perhiasan, serta memperkenalkan sihir dan tipu daya. Nama Azazel juga muncul dalam tradisi Ibrani sebagai simbol kejahatan dan pemberontakan terhadap Tuhan. Dalam beberapa ritual Yahudi kuno, seekor kambing dikirim ke padang gurun sebagai korban untuk Azazel, yang melambangkan pelepasan dosa umat Israel. Ini menunjukkan bahwa pengaruh kisah dalam kitab Henokh tersebar lebih luas daripada yang diperkirakan. Karena kerusakan besar yang ditimbulkan oleh Nephilim dan para malaikat yang jatuh ini, Tuhan akhirnya memutuskan untuk bertindak. Ia memerintahkan malaikat-malaikat yang masih setia untuk menangkap para penjaga dan mengurung mereka di dalam lembah gelap di bawah bumi sampai hari penghakiman. Nephilim dihancurkan, dan sebagai akhir dari kekacauan ini, Tuhan mengirim air bah untuk menyapu bersih bumi dan memulai ulang sejarah umat manusia. Yang menarik, dalam kitab Kejadian, Tuhan memang menyatakan bahwa Ia menyesal telah menciptakan manusia karena bumi penuh dengan kekerasan. Tapi Alkitab tidak menjelaskan apa penyebab utama dari kekacauan itu. Kitab Henokh memberi latar belakang tambahan yang sangat rinci, bahwa kekacauan itu bukan hanya akibat dosa manusia, tapi juga karena campur tangan makhluk surgawi yang seharusnya menjaga, bukan merusak. Ini membawa kita pada pertanyaan besar. Jika informasi ini begitu penting, mengapa disingkirkan dari Alkitab? Beberapa teori menyebutkan bahwa cerita tentang para malaikat yang jatuh dan Nephilim terlalu berbahaya bagi doktrin gereja. Jika makhluk surgawi bisa jatuh, berdosa, dan bahkan memiliki anak dengan manusia, maka batas antara langit dan bumi menjadi kabur. Ini bisa menimbulkan pertanyaan lebih dalam. Apakah dunia spiritual benar-benar sebersih yang sering diajarkan? Apakah semua malaikat bisa dipercaya? Dan apakah kejahatan di bumi sepenuhnya tanggung jawab manusia? Kitab Henokh tidak memberikan jawaban mudah. Tapi justru karena itulah, kitab ini dianggap mengganggu. Ia memaksa kita untuk melihat sisi yang lebih kompleks dari penciptaan, kejatuhan, dan rencana Tuhan bagi dunia. Yang juga perlu dicatat, kisah tentang malaikat yang jatuh bukan hanya ditemukan dalam kitab Henokh. Kitab Wahyu, surat Petrus, dan surat Yudas dalam Perjanjian Baru juga menyebut tentang malaikat yang berdosa dan dikurung dalam kegelapan. Ini menandakan bahwa gagasan tentang pemberontakan surgawi bukanlah hal asing dalam kekristenan awal. Perbedaannya, kitab Henokh menjelaskan semuanya dengan sangat jelas dan lengkap, sementara kitab-kitab lainnya hanya memberi potongan-potongan kecil. Dengan begitu, kitab Henokh mungkin bisa dianggap sebagai potongan besar dari puzzle yang hilang. Ia mengisi celah-celah yang selama ini dibiarkan terbuka dalam narasi Alkitab. Dan semakin banyak orang yang membacanya, semakin besar rasa ingin tahu itu tumbuh. Setelah kekacauan yang ditimbulkan oleh para malaikat yang jatuh dan anak-anak mereka, Nephilim, Tuhan akhirnya mengirimkan hukuman. Namun, yang sering dilupakan orang adalah bagaimana proses hukuman itu terjadi, dan siapa yang menjalankannya. Kitab Henokh menjelaskan bahwa penghukuman itu tidak langsung dilakukan oleh Tuhan sendiri, tetapi melalui perintah yang disampaikan kepada malaikat-malaikat tertentu yang masih setia. Disinilah muncul nama-nama malaikat yang mungkin asing bagi sebagian orang Kristen, karena mereka tidak muncul dalam Alkitab versi kanon. Nama-nama seperti Uriel, Rafael, Mikail, dan Gabriel disebut dalam kitab Henokh, masing-masing dengan tugas khusus dalam menyampaikan kehendak Tuhan dan melaksanakan hukuman kepada para penjaga yang jatuh.
Mikail, misalnya, ditugaskan untuk mengikat Semjaza, pemimpin para penjaga dan para pengikutnya. Mereka tidak langsung dimusnahkan, melainkan dikurung di dalam lembah kegelapan yang terdalam. Di sanalah mereka ditahan, menunggu waktu penghakiman terakhir. Para malaikat yang setia ini juga diperintahkan untuk menghancurkan Nefilim yang telah membawa kehancuran besar di muka bumi. Bagian ini memperlihatkan bahwa Tuhan tidak hanya bertindak sebagai hakim, tetapi juga sebagai pengatur sistem surgawi yang sangat terstruktur. Ia memiliki pasukan, perintah, dan waktu eksekusi yang ditetapkan. Tidak ada yang terjadi secara sembarangan. Bahkan penghukuman pun berjalan melalui prosedur ilahi yang jelas. Ini memberikan kesan bahwa dunia spiritual jauh lebih terorganisir daripada yang sering kita bayangkan. Yang menarik, hukuman kepada Azazel, salah satu tokoh utama di balik penyebaran ilmu terlarang kepada manusia, diberikan perlakuan khusus. Ia diperintahkan untuk dibelenggu dan dikurung di gurun yang tandus, tempat yang disebut Dudael. Di sanalah ia akan dilemparkan ke dalam celah batu, ditutupi dengan batu tajam dan kegelapan abadi. Ini adalah salah satu gambaran neraka awal dalam literatur kuno, jauh sebelum Wahyu Yohanes menggambarkan lautan api. Penting untuk dipahami bahwa semua ini tidak hanya berbicara tentang hukuman, tapi juga tentang keadilan. Tuhan, menurut kitab Henokh, tidak hanya murka karena dunia rusak, tetapi karena ada pelanggaran terhadap batasan spiritual. Malaikat seharusnya tidak berhubungan langsung dengan manusia dalam konteks seperti itu. Ketika garis itu dilanggar, seluruh tatanan ciptaan menjadi kacau. Maka hukuman yang dijatuhkan bukan hanya untuk menghentikan kekacauan, tetapi untuk mengembalikan keseimbangan antara dunia manusia dan dunia roh. Setelah para malaikat yang jatuh dihukum, Tuhan tidak langsung menghapus manusia dari muka bumi. Sebaliknya, ia memberikan peringatan. Henokh, sebagai nabi dan saksi dari semua ini, diutus untuk menyampaikan pesan kepada para penjaga bahwa permohonan mereka untuk pengampunan ditolak. Ini adalah momen yang sangat emosional dalam kitab tersebut. Para malaikat yang dulunya begitu mulia kini berlutut menangis dan memohon agar tidak dihukum selamanya. Tapi jawabannya jelas, mereka telah melampaui batas dan tidak akan ada belas kasihan. Henokh sendiri terlihat merasa berat membawa pesan itu. Tapi ia melakukannya, menunjukkan bahwa dirinya benar-benar menjalankan tugas sebagai utusan ilahi. Ia tidak hanya mencatat, tetapi juga menjadi penghubung langsung antara dunia roh dan manusia, bahkan antara malaikat yang jatuh dan Tuhan sendiri. Setelah penghakiman selesai, Henokh diberi penglihatan tentang air bah besar yang akan datang. Ia diberitahu bahwa umat manusia tidak bisa lagi diselamatkan dalam kondisi sekarang. Satu-satunya jalan adalah pembersihan total. Dan dari sinilah muncul tokoh penting lain, Nuh. Kitab Henokh menyebut Nuh secara eksplisit, bahkan jauh sebelum ia menjadi pusat cerita dalam kitab Kejadian. Dalam naskah ini, Nuh disebut sebagai orang yang saleh dan murni, yang akan diselamatkan oleh Tuhan untuk memulai kembali umat manusia. Henokh diberi pesan untuk disampaikan kepada Lamek, ayah Nuh, yang heran karena anaknya terlihat berbeda sejak lahir. Dalam kitab ini, Nuh bahkan digambarkan memiliki penampilan luar biasa, membuat ayahnya ragu apakah anak itu benar-benar manusia. Bagian ini seolah ingin menyampaikan bahwa keselamatan tidak datang begitu saja. Ia harus disiapkan sejak awal. Dan Tuhan tidak pernah membiarkan dunia dalam kegelapan total tanpa harapan. Selalu ada jalan keluar, dan selalu ada orang yang dipilih untuk menjaga terang tetap menyala. Dengan runtuhnya dunia lama dan datangnya air bah, maka berakhirlah masa dominasi para penjaga dan keturunan mereka. Tapi pengaruh kisah ini tidak hilang begitu saja. Bahkan dalam teks-teks perjanjian baru, gema dari cerita para malaikat yang jatuh masih terdengar. Surat Yudas menyebut tentang malaikat yang tidak menjaga kedudukannya dan kini dikurung dalam kegelapan. Surat Petrus berbicara tentang malaikat yang berdosa dan dilemparkan ke Tartarus, istilah yang juga digunakan dalam mitologi Yunani untuk penjara bagi para dewa yang memberontak. Semua ini sejalan dengan kitab Henokh. Setelah air bah membersihkan bumi dari kekacauan yang ditinggalkan oleh para malaikat yang jatuh dan keturunan mereka,
dunia seolah dimulai ulang. Tapi kitab Henokh tidak berhenti di situ. Justru, bagian selanjutnya dari kitab ini mulai memperlihatkan sesuatu yang jauh lebih besar. Penglihatan tentang akhir zaman. Henokh tidak hanya mencatat kejadian-kejadian masa lalu, tetapi juga diberi penglihatan tentang masa depan. Ia melihat penghakiman terakhir, kedatangan sosok yang akan memimpin umat manusia menuju kebenaran, dan nasib akhir dari para malaikat, manusia fasik, dan seluruh dunia. Yang paling mencolok dari bagian ini adalah gambaran tentang anak manusia, sosok yang akan datang dalam kemuliaan untuk menghakimi dunia. Dalam penglihatan Henokh, anak manusia duduk di atas takhta yang dikelilingi oleh cahaya dan malaikat-malaikat suci. Ia disebut sebagai pilihan Tuhan, terurapi, dan yang akan membawa keadilan bagi orang benar, serta menghancurkan orang fasik. Deskripsi ini sangat mirip dengan apa yang kemudian ditulis dalam Perjanjian Baru tentang Yesus Kristus. Dalam Injil Matius, Yesus menyebut dirinya sebagai anak manusia yang akan datang di atas awan dengan segala kuasa dan kemuliaan. Hal yang hampir identik juga muncul dalam kitab Wahyu, di mana Yesus digambarkan duduk di atas takhta dan menghakimi dunia bersama pasukan surgawi. Fakta bahwa penggambaran anak manusia dalam kitab Henokh sangat mirip dengan deskripsi Yesus, menimbulkan banyak pertanyaan. Apakah kitab Henokh benar-benar menubuatkan kedatangan Mesias? Atau, apakah para penulis Perjanjian Baru mengenal dan mengutip isi kitab Henokh saat menyusun tulisan mereka? Pertanyaan ini makin kuat ketika kita melihat kutipan langsung dalam surat Yudas. Satu-satunya kitab dalam Perjanjian Baru yang secara eksplisit menyebut kitab Henokh. Yudas, yang adalah saudara Yesus, mengutip nubuat Henokh yang mengatakan bahwa Tuhan akan datang dengan ribuan orang kudusnya untuk menghakimi orang fasik. Ini bukan kutipan samar. Ini hampir kata demi kata dari kitab Henokh, pasal 19. Jadi, jika kitab ini pernah dianggap cukup penting untuk dikutip oleh seorang rasul, mengapa akhirnya dikeluarkan dari Alkitab? Salah satu jawabannya mungkin terletak pada isi kitab itu sendiri. Kitab Henokh berbicara terlalu gamblang tentang dunia spiritual. Ia menyebut nama-nama malaikat, menjelaskan struktur langit, hukuman surgawi, bahkan mekanisme akhir zaman dengan rinci. Hal ini berbeda dengan gaya kitab-kitab lain dalam Alkitab yang cenderung lebih simbolik atau tersirat. Kitab ini juga menegaskan bahwa tidak hanya manusia yang akan dihakimi, tetapi juga makhluk surgawi. Para malaikat yang melanggar hukum Tuhan akan diadili bersama manusia, dan nasib mereka tidak akan lebih baik. Mereka akan dikurung selamanya, dibakar, atau dihapuskan dari ciptaan. Ini memberi pesan bahwa ketaatan pada Tuhan adalah hukum universal, bukan hanya berlaku bagi manusia. Henokh juga melihat bahwa orang-orang benar yang menderita di dunia akan dibangkitkan dan diberikan tempat terhormat di hadapan Tuhan. Mereka akan hidup selamanya, menikmati damai, sementara orang jahat akan dilupakan. Hal ini sejalan dengan pengajaran Yesus tentang kebangkitan, kehidupan kekal, dan penghakiman terakhir. Sekali lagi, ini menunjukkan bahwa kitab Henokh membawa banyak tema yang justru sangat selaras dengan ajaran Kristen, bukan bertentangan. Namun, dalam sejarah gereja, keberadaan kitab ini tetap dianggap terlalu liar. Para pemuka agama zaman dulu merasa bahwa menyertakan kitab ini dalam Alkitab bisa menimbulkan kontroversi, terutama karena rincian tentang malaikat dan alam semesta spiritual yang belum tentu bisa diterima secara teologis. Akibatnya, meskipun kitab Henokh dikenal dan bahkan dikutip oleh para tokoh gereja awal, lambat laun ia mulai dikesampingkan. Satu-satunya tradisi yang terus mempertahankan kitab Henokh dalam Alkitab, mereka adalah Gereja Ortodoks Ethiopia. Hingga saat ini, kitab tersebut masih dianggap suci di sana dan dibaca sebagai bagian dari naskah resmi. Artinya, bagi sebagian umat Kristen di dunia, kitab Henokh bukanlah buku terlarang, tetapi warisan yang sah. Yang jelas, semakin kita menggali isinya, semakin kita menemukan bahwa kitab ini menyimpan banyak hal yang bisa memperluas cara pandang kita terhadap dunia rohani. Kitab Henokh tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga membentuk gambaran utuh tentang hubungan antara langit dan bumi, keadilan Tuhan, dan masa depan umat manusia.
Setelah membahas tentang penglihatan Henokh mengenai akhir zaman dan sosok anak manusia, kita masuk ke bagian paling menarik sekaligus kontroversial dari seluruh kitab ini. Mengapa kitab Henokh benar-benar dikeluarkan dari Alkitab? Bukan hanya dilupakan, tapi secara aktif ditolak dalam sejarah penyusunan kanon kitab suci. Untuk memahami hal ini, kita harus melihat kembali bagaimana Alkitab dibentuk. Pada masa-masa awal gereja, tidak ada satu daftar resmi yang disepakati tentang kitab-kitab mana saja yang harus masuk. Setiap komunitas Kristen memiliki daftar kitab yang berbeda-beda. Ada yang memasukkan surat-surat tambahan, ada juga yang menyertakan tulisan dari tokoh gereja, dan tidak sedikit yang membaca kitab Henokh sebagai bagian dari naskah suci mereka. Namun, semuanya mulai berubah sekitar abad keempat Masehi. Saat itu, para pemimpin gereja mulai menyusun daftar resmi kitab-kitab yang akan diakui sebagai firman Tuhan. Proses ini tidak berlangsung satu malam. Ada banyak perdebatan, diskusi, dan keputusan yang akhirnya bersifat politis dan teologis. Intinya, hanya kitab-kitab yang dianggap aman, konsisten dengan ajaran Yesus, dan tidak membingungkan umat yang dipilih. Disinilah posisi kitab Henokh mulai terancam. Isinya dinilai terlalu berani. Kitab ini membahas topik-topik yang tidak banyak dijelaskan dalam kitab lain, seperti nama-nama malaikat, asal mula kejahatan, raksasa, dimensi surgawi, dan hukuman bagi makhluk spiritual. Dalam pandangan para pemimpin gereja saat itu, semua ini dianggap berpotensi menimbulkan salah tafsir. Mereka khawatir umat akan lebih fokus pada hal-hal supranatural daripada inti ajaran Yesus. Selain itu, para pemimpin gereja tidak memiliki naskah asli kitab Henokh dalam bahasa Ibrani. Yang tersedia hanya terjemahan dalam bahasa Yunani, Aram, dan GS, bahasa Ethiopia. Kurangnya naskah dalam bahasa asli membuat mereka ragu akan keaslian dan otoritas kitab ini. Mereka merasa kitab tersebut mungkin berasal dari sumber yang tidak bisa diverifikasi sepenuhnya. Ironisnya, meskipun ditolak, ide-ide dari kitab Henokh tetap hidup dalam Alkitab yang sekarang kita kenal. Surat Yudas, yang termasuk dalam perjanjian baru, mengutip kitab Henokh secara langsung. Ini artinya, penulis perjanjian baru mengenal dan menganggapnya penting. Bahkan dalam surat Petrus, disebutkan soal malaikat yang berdosa dan dilemparkan ke dalam kegelapan, yang sangat sejalan dengan narasi dalam kitab Henokh. Fakta ini memperlihatkan bahwa kitab tersebut punya pengaruh nyata terhadap doktrin gereja awal. Tapi pengaruh saja tidak cukup. Dalam proses kanonisasi, gereja mengambil pendekatan yang sangat selektif. Kitab Henokh dianggap terlalu kompleks untuk dimasukkan. Akhirnya, ia ditinggalkan, bukan karena tidak penting, tetapi karena terlalu berbeda. Namun ada satu tempat di dunia di mana kitab ini tidak pernah dilupakan, Ethiopia. Gereja Ortodoks Ethiopia terus memasukkan kitab Henokh dalam Alkitab mereka. Bagi mereka, kitab ini bukan teks pinggiran. Mereka membacanya, mengajarkannya, dan menghormatinya sebagai bagian dari wahyu ilahi. Sampai hari ini, satu-satunya Alkitab di dunia yang masih memuat kitab Henokh secara resmi adalah Alkitab Ethiopia. Pertanyaannya kemudian adalah, apakah keputusan Gereja Barat untuk menghapus kitab ini memang benar? Ataukah ada informasi penting yang sengaja diabaikan? Dalam beberapa dekade terakhir, banyak peneliti dan pembaca Alkitab yang mulai mempertanyakan kembali keputusan itu. Kemunculan kembali naskah-naskah kuno seperti Gulungan Laut Mati di Qumran memperkuat posisi kitab Henokh. Dalam penemuan itu, ditemukan bagian-bagian dari kitab Henokh dalam bahasa Aram, bahasa yang digunakan pada masa Yesus. Ini menepis anggapan bahwa kitab tersebut tidak memiliki sumber asli dalam bahasa Semitik. Artinya, kitab ini memang dikenal dan dibaca oleh komunitas Yahudi sebelum dan saat zaman Yesus. Bahkan kemungkinan besar Yesus dan para muridnya juga mengetahuinya. Bukti ini membuat posisi kitab Henokh menjadi lebih kuat. Tidak lagi sekadar teks marginal, tapi bagian dari wacana keagamaan yang sebenarnya sangat hidup pada masa awal kekristenan. Alasan lain mengapa kitab Henokh dianggap mengganggu adalah karena ia menawarkan versi yang lebih jelas tentang asal-usul kejahatan. Dalam banyak tradisi Kristen, dosa pertama dianggap sebagai akibat dari ketidaktaatan Adam dan Hawa. Tapi kitab Henokh menyajikan narasi yang berbeda. Ia menyebut kejatuhan malaikat sebagai pemicu utama kehancuran spiritual di bumi.
Hal ini menimbulkan ketegangan dalam teologi. Jika penyebab utama kejahatan bukan hanya manusia, tapi juga makhluk surgawi, maka struktur tanggung jawab dalam doktrin keselamatan bisa berubah. Dan ini tentu bisa memengaruhi pemahaman umat tentang dosa, pertobatan, dan anugerah. Karena itu, kitab Henokh bukan hanya kitab yang berbeda. Ia adalah kitab yang bisa mengubah cara pandang orang terhadap surga, bumi, dosa, dan rencana Tuhan. Mungkin itulah alasan utamanya ia disingkirkan. Terlalu banyak hal yang bisa mengguncang sistem keyakinan yang sudah terbangun rapi. Setelah membahas alasan kenapa kitab Henokh dikeluarkan dari Alkitab dan bagaimana pengaruhnya tetap hidup dalam ajaran gereja awal, sekarang kita masuk ke bagian yang jauh lebih spesifik dan penuh teka-teki. Siapa sebenarnya para malaikat yang jatuh itu? Dan apa hubungan mereka dengan Nephilim, makhluk raksasa yang disebut dalam kitab Kejadian? Kitab Henokh menyebut secara gamblang bahwa ada 200 malaikat yang disebut sebagai penjaga atau The Watchers. Mereka awalnya ditugaskan untuk mengawasi umat manusia, tapi mereka tidak hanya mengamati dari jauh. Mereka mulai tergoda oleh kecantikan para perempuan di bumi. Mereka pun membuat keputusan bersama, turun ke bumi, mengambil istri dari manusia, dan hidup bersama mereka. Keputusan ini bukan hanya melanggar aturan surgawi, tapi juga menghasilkan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Nephilim adalah makhluk raksasa, anak hasil hubungan antara malaikat dan manusia. Dalam kitab Kejadian, keberadaan mereka disebut secara singkat, hanya dalam beberapa ayat. Tapi kitab Henokh memberikan rincian yang jauh lebih jelas. Nephilim digambarkan sebagai makhluk yang luar biasa kuat, haus kekuasaan, dan tidak terkendali. Mereka tidak hanya membunuh, tetapi juga merusak ekosistem bumi. Mereka makan manusia, hewan, bahkan saling memakan sesama mereka. Tindakan mereka membuat bumi menjadi rusak. Kekacauan yang diciptakan oleh para Nephilim akhirnya menjadi alasan utama Tuhan mengirimkan air bah, bukan hanya karena dosa manusia, tetapi karena ketidakseimbangan total dalam ciptaan. Kitab Henokh menjelaskan bahwa bumi sendiri berteriak kepada Tuhan karena penderitaan yang ditimbulkan oleh makhluk-makhluk ini. Sekarang pertanyaannya, apakah kisah ini hanya simbol atau benar-benar pernah terjadi? Bagi sebagian orang, cerita tentang malaikat dan raksasa terdengar seperti mitos. Tapi kenyataannya, berbagai budaya di dunia memiliki catatan tentang makhluk-makhluk raksasa, para dewa yang turun dari langit, dan manusia setengah dewa. Dari mitologi Yunani, Mesir, Sumeria, hingga budaya kuno di Amerika Selatan, semuanya punya kisah yang mirip. Hal ini menimbulkan satu kemungkinan yang menarik. Mungkin kitab Henokh tidak berdiri sendiri. Mungkin ia mencatat suatu peristiwa besar dalam sejarah awal umat manusia, yang juga direkam oleh budaya lain dengan cara berbeda. Perbedaannya hanya pada nama dan penyebutan tokoh-tokohnya. Para malaikat yang jatuh juga disebut satu persatu dalam kitab Henokh. Tokoh utama mereka adalah Semjaza dan Azazel. Semjaza adalah pemimpin dari 200 penjaga yang memimpin pemberontakan. Sementara Azazel lebih terkenal karena mengajarkan kepada manusia segala hal yang tidak seharusnya mereka tahu. Sihir, peperangan, perhiasan, rias wajah, dan teknik membuat senjata. Pengetahuan ini bukan diberi untuk kebaikan, tapi untuk menjerumuskan manusia. Pengetahuan itu kemudian menyebar luas, dan manusia mulai meninggalkan Tuhan. Mereka belajar membuat senjata, mulai berperang, dan menyembah kekuatan duniawi. Apa yang dimulai dari pelanggaran surgawi berubah menjadi kerusakan global. Henokh mencatat semua ini dengan detail, seolah ingin memastikan bahwa sejarah ini tidak hilang begitu saja. Dalam kitab ini, terlihat jelas bahwa dunia spiritual tidak terpisah dari dunia manusia. Ketika aturan spiritual dilanggar, dampaknya langsung terasa di bumi. Ini adalah pesan utama yang sering terlupakan dalam bacaan keagamaan modern. Lalu muncul pertanyaan penting, apakah para Nephilim benar-benar punah dalam air bah? Kitab Kejadian memang menyebut bahwa setelah air bah, mereka tidak ada lagi. Tapi, masih ada kalimat yang menunjukkan bahwa pada waktu itu dan sesudahnya raksasa ada di bumi. Ini membuka ruang untuk kemungkinan bahwa beberapa dari mereka
atau makhluk serupa mungkin muncul lagi setelah bencana besar itu. Beberapa penafsir percaya bahwa keturunan Nephilim muncul lagi dalam bentuk bangsa-bangsa raksasa seperti Rephaim, Anakim, dan Giborim. Semua ini muncul dalam Perjanjian Lama. Bahkan, ketika bangsa Israel memasuki tanah perjanjian, mereka menghadapi musuh-musuh besar secara fisik, yang beberapa di antaranya digambarkan sebagai keturunan raksasa. Jika benar bahwa pengaruh para malaikat yang jatuh belum sepenuhnya hilang, itu berarti cerita kitab Henokh bukan hanya sejarah masa lalu, tapi juga peringatan tentang siklus kejatuhan yang bisa terulang. Kisah tentang penjaga dan Nephilim juga menimbulkan pertanyaan yang sangat mengganggu. Jika para malaikat bisa turun ke bumi dan mencampuri urusan manusia, apakah itu bisa terjadi lagi? Dan jika mereka mengajarkan pengetahuan yang merusak, apakah itu berkaitan dengan perkembangan teknologi atau ilmu hitam dalam sejarah manusia? Kitab Henokh tidak menjawab semua itu secara eksplisit, tapi memberi petunjuk. Ia menyebut bahwa para penjaga akan dikurung sampai hari penghakiman. Artinya, suatu saat nanti mereka akan kembali diadili. Dan jika mereka masih menunggu penghakiman, bisa jadi pengaruh mereka belum benar-benar berakhir. Jika kitab Henokh memang begitu penting dan berisi informasi yang mendalam tentang sejarah spiritual umat manusia, satu pertanyaan besar muncul. Mengapa beberapa gereja tetap menganggapnya sah, sementara yang lain menolaknya sepenuhnya? Perbedaan ini bukan hanya soal pendapat teologis. Ini menyangkut bagaimana umat Kristen di berbagai belahan dunia memahami wahyu Tuhan. Fakta yang jarang diketahui adalah bahwa Gereja Ortodoks Ethiopia sampai hari ini masih memasukkan kitab Henokh dalam daftar kitab suci mereka. Bukan hanya sebagai teks pendukung, tetapi sebagai bagian resmi dari Alkitab. Kitab Henokh di sana diperlakukan setara dengan kitab-kitab seperti Yesaya, Mazmur, atau Injil. Mengapa Ethiopia tetap mempertahankan kitab ini, sementara gereja-gereja di barat menghapusnya? Salah satu alasannya adalah jalur perkembangan kekristenan yang berbeda. Kekristenan masuk ke Ethiopia sangat awal, bahkan sebelum Kekaisaran Romawi menjadikan Kristen sebagai agama resmi. Tradisi mereka berkembang secara mandiri, jauh dari pengaruh politik gereja barat. Artinya, ketika keputusan kanonisasi dibuat oleh konsili-konsili besar di Eropa, gereja Ethiopia tidak mengikutinya. Selain itu, naskah kitab Henokh yang masih bertahan lengkap sampai hari ini justru ditemukan dalam bahasa Ge'ez, bahasa liturgis Ethiopia. Ini menandakan bahwa komunitas Kristen di sana memang menjaganya dengan serius. Mereka tidak melihat kitab ini sebagai ancaman teologi, melainkan sebagai bagian penting dari pewahyuan Tuhan. Sebaliknya, di barat, gereja-gereja besar seperti Katolik, Ortodoks Timur, dan mayoritas Protestan memutuskan untuk tidak mengakui kitab Henokh sebagai kitab suci. Alasannya beragam, mulai dari tidak adanya naskah Ibrani yang valid pada saat itu, hingga isi kitab yang dianggap terlalu spekulatif dan sulit dikontrol dalam pengajaran publik. Namun yang menarik, meskipun secara resmi dikeluarkan, pengaruh kitab Henokh tetap hadir dalam ajaran gereja. Contohnya bisa dilihat dalam pemahaman tentang malaikat, neraka, akhir zaman, serta ide tentang anak manusia. Banyak konsep ini muncul lebih dulu dalam kitab Henokh, lalu diperkuat dalam Perjanjian Baru. Jadi meskipun kitabnya tidak diakui, isinya seperti tetap hidup di balik layar. Perbedaan pendekatan ini membuat kita harus mempertimbangkan sesuatu yang lebih luas. Apakah kebenaran hanya bisa datang dari teks yang diakui secara resmi? Atau mungkinkah ada kebenaran besar yang tersembunyi dalam teks-teks yang pernah digunakan, tapi kemudian disisihkan karena alasan-alasan non-teologis? Beberapa sarjana modern mulai menilai ulang posisi kitab Henokh. Mereka menyadari bahwa kitab ini bukan karya fiksi atau mitos belaka, tapi menyimpan wawasan penting tentang cara berpikir orang Yahudi dan Kristen awal, tentang alam semesta, kejahatan, dan harapan akan pembebasan. Bahkan banyak penafsir percaya bahwa Yesus sendiri kemungkinan mengenal dan mungkin merujuk pada isi kitab ini dalam pengajarannya. Hal ini diperkuat oleh penemuan gulungan laut mati di Qumran. Di sana ditemukan potongan-potongan kitab Henokh dalam bahasa Aram yang merupakan bahasa sehari-hari di wilayah tempat Yesus hidup. Ini menunjukkan bahwa kitab ini tidak hanya dikenal,
tetapi juga beredar luas dan dibaca dalam kalangan religius Yahudi pada abad pertama Masehi. Jadi, jika Yesus dan para murid mengenal kitab Henokh, dan jika para penulis Perjanjian Baru menyerap konsep-konsep dari kitab ini, mengapa kita tidak mempertimbangkannya kembali? Apakah kita menolak sesuatu yang sebenarnya sudah menjadi bagian dari fondasi kepercayaan kita? Pertanyaan seperti ini tidak mudah dijawab, tapi satu hal pasti. Gereja Ortodoks Ethiopia memberi kita bukti bahwa tidak semua bagian dari sejarah kekristenan sepakat untuk mengabaikan kitab ini. Bahkan, mereka hidup dalam tradisi yang menganggap kitab Henokh sebagai panduan spiritual sejati. Ini memberi pelajaran penting. Mungkin selama ini, pemahaman kita tentang sejarah rohani belum lengkap. Mungkin ada potongan-potongan besar yang hilang dari narasi yang selama ini kita anggap final. Dan mungkin, kitab Henokh adalah salah satu potongan kunci itu. Ketika sebuah kitab tetap bertahan selama ribuan tahun, dipertahankan oleh komunitas yang terus menggunakannya dalam ibadah, itu bukan sesuatu yang bisa diabaikan begitu saja. Ini menunjukkan bahwa isi kitab itu menyentuh sesuatu yang dalam. Sesuatu yang memberi makna dan jawaban, bahkan ketika gereja-gereja besar memilih untuk berpaling. Dan mungkin, sekarang adalah waktunya bagi dunia Kristen yang lebih luas untuk menengok kembali, mempertimbangkan, dan dengan pikiran terbuka mengevaluasi isi kitab ini. Bukan sebagai ancaman, tapi sebagai kemungkinan kebenaran yang selama ini dikunci oleh sejarah. Di tengah kontroversi seputar kitab Henokh, kita tak bisa mengabaikan satu fakta yang menggelitik. Kitab Henokh bukan hanya sebuah teks religius, tetapi juga sebuah teka-teki sejarah yang mengundang berbagai interpretasi. Hal ini tidak hanya terjadi pada masa kini, tetapi juga pada masa awal kekristenan. Kitab Henokh tidak hanya mempengaruhi teologi Kristen, tetapi juga membentuk dasar pemahaman kita tentang malaikat, penghakiman akhir, dan bahkan asal-usul kejahatan itu sendiri. Mengapa begitu banyak pihak yang merasa perlu untuk mengabaikan, atau bahkan menutupi isi kitab Henokh? Apa yang sebenarnya terkandung di dalamnya yang membuatnya menjadi begitu kontroversial? Satu hal yang pasti adalah bahwa kitab ini menyajikan kisah yang sangat berbeda dengan apa yang ditemukan dalam bagian lain dari Alkitab. Kejatuhan para malaikat yang disebut penjaga, yang jatuh dari surga dan menikahi manusia, menghasilkan keturunan yang disebut Nephilim, merupakan tema utama dalam kitab Henokh. Ini adalah gambaran yang tidak ditemukan dalam Alkitab versi kanonik, tetapi memiliki dampak besar pada pemahaman kita tentang spiritualitas dan dunia roh. Namun, apakah cerita tentang malaikat yang turun ke bumi ini benar-benar bisa diterima begitu saja? Banyak orang yang bertanya, bisakah malaikat jatuh cinta dan berhubungan dengan manusia? Apakah ini menimbulkan konsekuensi serius dalam kehidupan manusia? Kitab Henokh menjelaskan bahwa para malaikat tersebut melakukan pelanggaran besar dengan berhubungan dengan wanita manusia. Keturunan mereka, yang dikenal sebagai Nephilim, bukanlah manusia biasa, melainkan raksasa dengan kekuatan luar biasa yang menyebabkan kerusakan di bumi. Mereka membawa kehancuran, kekerasan, dan kekacauan. Gambaran ini tentu sangat berbeda dengan narasi yang kita temui dalam Alkitab. Dalam kitab Kejadian, hanya disebutkan secara singkat bahwa anak-anak Allah, yang sering diartikan sebagai malaikat, menikahi anak-anak perempuan manusia, tetapi tidak dijelaskan lebih lanjut tentang akibat-akibatnya. Bahkan, Kitab Kejadian tidak membahas secara rinci tentang kehadiran makhluk raksasa yang disebut Nephilim, sesuatu yang sangat mendalam dibahas dalam kitab Henokh. Lalu, apa yang menyebabkan gereja-gereja besar memilih untuk mengabaikan atau menghapus kitab Henokh dari kanon? Salah satu alasan yang sering dikemukakan adalah bahwa isi kitab ini terlalu menantang pemahaman tradisional tentang malaikat dan dunia spiritual. Kitab ini menyajikan gagasan tentang malaikat yang memiliki kebebasan untuk melakukan tindakan yang sangat tidak terpuji, seperti melanggar perintah Tuhan dan berhubungan dengan manusia. Ini adalah pandangan yang lebih gelap tentang peran malaikat dalam sejarah umat manusia, yang bertentangan dengan gambaran malaikat sebagai pembawa pesan ilahi dalam ajaran Kristen tradisional. Selain itu, kehadiran para malaikat yang jatuh dalam Kitab Henokh menimbulkan pertanyaan mendalam mengenai asal-usul kejahatan di dunia.
Jika malaikat-malaikat ini begitu kuat dan memiliki kekuasaan besar, bagaimana mungkin mereka bisa jatuh ke dalam dosa? Apa yang mendorong mereka untuk melakukan tindakan yang tidak sah, yang berakhir dengan kerusakan dan kehancuran di bumi? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini menantang pandangan tradisional tentang kehendak bebas dan takdir dalam ajaran Kristen. Disinilah kitab Henokh memperkenalkan sebuah konsep yang jauh lebih kompleks tentang kejahatan dan pengaruhnya terhadap dunia manusia. Kejahatan, dalam pandangan Henokh, bukan hanya hasil dari dosa manusia, tetapi juga dampak langsung dari kegagalan para malaikat yang seharusnya menjadi penjaga dan pembimbing umat manusia. Kejatuhan malaikat membawa konsekuensi yang sangat berat, termasuk penciptaan makhluk-makhluk yang merusak bumi, bahkan hingga air bah yang terjadi dalam kisah Nuh. Namun, meskipun kitab Henokh memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang masalah-masalah spiritual dan kosmologis, gereja-gereja yang tidak mengakui kitab ini tetap berpegang pada pandangan yang lebih sederhana. Kitab-kitab yang dimasukkan dalam Alkitab telah melewati proses kanonisasi yang ketat, dan hanya teks-teks yang memenuhi kriteria tertentu yang diterima. Kitab Henokh, meskipun dikenal oleh banyak tokoh awal gereja seperti Tertullianus dan Irenaeus, akhirnya diputuskan untuk tidak dimasukkan dalam kanon karena dianggap terlalu kontroversial dan tidak sesuai dengan norma-norma teologi yang berlaku saat itu. Tetapi, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, meskipun kitab Henokh tidak dimasukkan dalam Alkitab yang resmi, pengaruhnya masih sangat terasa dalam banyak bagian Alkitab. Misalnya, dalam surat Yudas, ada kutipan yang jelas dari kitab Henokh tentang kedatangan Tuhan untuk menghakimi para malaikat yang jatuh dan orang-orang fasik. Bahkan 2 Petrus 2:4 dan Wahyu 20:10 juga memiliki kemiripan dengan pengajaran yang ditemukan dalam kitab Henokh mengenai malaikat yang jatuh dan penghakiman terakhir mereka. Ini menunjukkan bahwa meskipun kitab ini tidak diakui sebagai bagian dari Alkitab, ide-ide dan ajaran-ajaran yang terkandung dalamnya tetap hidup dan memengaruhi pemikiran teologis Kristen. Ada kenyataan yang menarik di sini. Banyak aspek dari ajaran Kristen awal ternyata dipengaruhi oleh kitab Henokh, meskipun gereja-gereja besar memutuskan untuk menolaknya. Ini membuka diskusi yang lebih besar tentang apa yang benar-benar dianggap sah dalam dunia keagamaan dan siapa yang menentukan apa yang benar-benar berhak menjadi bagian dari kanon kitab suci. Kitab Henokh, meskipun tidak pernah secara resmi dimasukkan dalam kanon Alkitab, tetap memiliki pengaruh yang signifikan dalam perkembangan teologi Kristen. Pada awalnya, banyak pemimpin gereja yang mengakui keberadaan kitab ini dan bahkan mengutipnya dalam karya-karya mereka. Hal ini menunjukkan bahwa kitab Henokh bukan hanya sebuah teks yang diabaikan, melainkan sebuah tulisan yang memberikan pengaruh besar dalam membentuk pemikiran teologis Kristen pada abad-abad pertama. Meskipun pada akhirnya gereja-gereja besar memilih untuk tidak memasukkannya dalam kanon, banyak tokoh teologis awal, seperti Tertullianus dan Irenaeus, memberikan perhatian yang cukup besar pada kitab ini. Tertullianus, seorang teolog dari abad kedua, bahkan menulis bahwa kitab ini memiliki nilai yang besar dalam menjelaskan ajaran tentang malaikat, dosa, dan asal-usul kejahatan. Irenaeus, seorang uskup dari Lyon yang hidup pada abad kedua, juga menganggap kitab Henokh sebagai sumber pengetahuan penting. Mereka tidak melihatnya sebagai sekadar teks yang terpisah, tetapi sebagai karya yang membantu memahami lebih dalam konsep-konsep yang ada dalam kitab suci. Namun, meskipun ada pengakuan awal terhadap kitab Henokh, gereja-gereja besar akhirnya memutuskan untuk mengecualikan kitab ini. Ada beberapa alasan yang dikemukakan dalam proses kanonisasi yang membuat kitab ini tidak dimasukkan. Salah satunya adalah pengaruhnya yang terlalu besar terhadap pandangan tentang malaikat dan roh jahat. Kitab Henokh menggambarkan malaikat yang jatuh ke bumi dan berhubungan dengan wanita manusia, menghasilkan keturunan yang disebut Nephilim. Ini memberikan gambaran yang jauh lebih dramatis dan kontroversial tentang kejatuhan malaikat daripada apa yang ada dalam teks-teks Alkitab lainnya. Gereja-gereja resmi, terutama yang berpusat di Roma, cenderung menganggap kitab Henokh sebagai terlalu spekulatif dan kurang sesuai dengan pengajaran tradisional. Pandangan tentang malaikat yang melakukan perbuatan dosa
dan melahirkan keturunan raksasa jelas bertentangan dengan pandangan yang ada dalam Alkitab yang lebih fokus pada malaikat sebagai pembawa pesan Tuhan yang suci. Kitab Henokh juga tidak memiliki otoritas yang cukup kuat dalam bahasa asli Ibrani, yang membuatnya dipandang kurang otentik oleh para pemimpin gereja saat itu. Namun, meskipun kitab Henokh tidak diterima secara resmi, pengaruhnya tetap terasa dalam beberapa bagian dari Alkitab. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, surat Yudas mengutip langsung dari kitab Henokh mengenai kedatangan Tuhan untuk menghakimi malaikat-malaikat yang jatuh dan orang-orang fasik. Bahkan, 2 Petrus 2:4 dan Wahyu 20 mengandung elemen-elemen yang mirip dengan ajaran yang ditemukan dalam kitab Henokh, khususnya tentang malaikat yang jatuh dan penghakiman terakhir yang mereka hadapi. Penting untuk dipahami bahwa meskipun kitab Henokh tidak diakui sebagai bagian dari kanon resmi, ajaran-ajaran yang terkandung di dalamnya tetap memberikan kontribusi besar terhadap pemahaman kita tentang konsep-konsep seperti kejahatan asal-usulnya, penghakiman akhir, dan malaikat. Banyak pemikir Kristen awal, meskipun tidak menganggap kitab ini sebagai bagian dari Alkitab, tetap memperlakukan kitab Henokh dengan rasa hormat dan menganggapnya sebagai sumber pengetahuan yang penting. Ada juga pandangan menarik mengenai tradisi Kristen Ortodoks Ethiopia yang masih menganggap kitab Henokh sebagai bagian dari Alkitab mereka. Gereja Ortodoks Ethiopia mempertahankan kitab Henokh dalam kanon mereka, dan mereka percaya bahwa kitab ini diilhamkan oleh Tuhan. Ini menunjukkan bahwa selain gereja Barat, ada juga tradisi Kristen lain yang masih memberikan tempat khusus bagi kitab Henokh, menganggapnya sebagai bagian dari pewahyuan ilahi yang masih relevan hingga saat ini. Penting untuk dicatat bahwa kitab Henokh, meskipun tidak dimasukkan dalam kanon Alkitab yang diterima secara luas, masih terus menjadi subjek studi dan perdebatan di kalangan sarjana teologi. Banyak cendekiawan yang terus menggali dan menganalisis kitab ini untuk mencari pemahaman yang lebih dalam tentang pengaruhnya terhadap perkembangan teologi Kristen dan dampaknya terhadap pandangan kita tentang dunia roh dan spiritualitas. Dalam perjalanan waktu, kitab Henokh telah mengubah cara kita memandang peran malaikat, kejatuhan mereka, dan bahkan aspek-aspek tertentu dari kehidupan manusia. Gambaran tentang malaikat yang jatuh, yang menyimpang dari kehendak Tuhan dan melanggar batasan ilahi, memberikan perspektif yang lebih kompleks tentang sifat alam semesta dan penciptaan. Dalam hal ini, kitab Henokh tidak hanya menjadi sebuah teks religius kuno, tetapi juga sebuah karya yang mengundang kita untuk berpikir lebih jauh tentang apa yang benar-benar terjadi di balik dunia yang kita kenal ini. Kitab Henokh memiliki pengaruh yang besar terhadap pandangan eskatologi, atau ajaran tentang akhir zaman, dalam tradisi Kristen dan bahkan di luar itu. Meskipun tidak dimasukkan dalam kanon Alkitab yang diterima secara luas, kitab ini tetap mengandung banyak nubuat dan gambaran yang berkaitan dengan penghakiman terakhir, kehidupan setelah mati, serta kemenangan akhir Tuhan atas kejahatan. Ajaran-ajaran ini sangat menarik dan relevan ketika dipertimbangkan dalam konteks kehidupan kekal dan perjuangan antara kebaikan dan kejahatan, yang menjadi tema utama dalam banyak teks keagamaan. Salah satu aspek yang sangat mencolok dalam kitab Henokh adalah gambaran yang sangat mendalam tentang penghakiman akhir. Dalam teks ini, para malaikat yang jatuh dan para pengikutnya dihukum oleh Tuhan dalam sebuah peristiwa besar yang melibatkan penghancuran dan penyucian dunia. Kitab ini menggambarkan penghakiman yang dilakukan Tuhan terhadap segala bentuk kejahatan yang terjadi di bumi, yang salah satunya adalah perbuatan para malaikat yang tidak taat dan mengajarkan manusia tentang sihir dan ilmu terlarang. Gambarannya sangat kuat dan memberi kesan bahwa Tuhan memiliki rencana yang pasti untuk menghancurkan segala bentuk kekacauan dan ketidakadilan. Nubuat tentang penghakiman para malaikat yang jatuh adalah salah satu bagian yang paling kontroversial dalam kitab Henokh. Diceritakan bahwa 200 malaikat yang dikenal sebagai penjaga atau watchers, yang awalnya bertugas untuk mengawasi umat manusia, malah jatuh ke dalam dosa. Mereka turun ke bumi, menikahi wanita manusia, dan melahirkan keturunan yang disebut sebagai Nephilim, makhluk raksasa yang berperilaku sangat buruk dan merusak dunia. Mereka membawa kekacauan, kejahatan, dan kejahatan moral di bumi. Akibat perbuatan ini, Tuhan mengutus malaikat-malaikatnya untuk menangkap para penjaga dan menghukum mereka di dalam sebuah penjara bawah tanah sampai saatnya bagi mereka untuk dihukum dengan lebih berat pada hari penghakiman.
Ajaran ini, meskipun terdengar sangat dramatis dan fantastis, memiliki kesamaan dengan tema-tema eskatologis yang kita temui dalam bagian lain dari Alkitab. Misalnya, dalam Wahyu yang ditulis oleh Yohanes, kita juga menemukan gambaran tentang malaikat-malaikat yang jatuh, penghakiman akhir, dan kekalahan total dari kejahatan yang akan terjadi pada akhir zaman. Dalam Wahyu 20, misalnya, kita membaca tentang iblis yang dilemparkan ke dalam lautan api, di mana ia akan disiksa selamanya. Ini sangat mirip dengan gambaran dalam kitab Henokh, yang juga mengandung nubuat tentang pembalasan Tuhan terhadap kejahatan. Selain itu, dalam kitab Henokh, kita juga menemukan gambaran yang sangat mendalam tentang penghakiman akhir terhadap orang-orang jahat. Tuhan dijelaskan akan datang dengan ribuan malaikatnya untuk menghakimi orang-orang yang telah hidup dalam dosa dan kejahatan. Gambarannya sangat mirip dengan apa yang kita temui dalam Matius 25, 33-1-46, di mana Yesus mengajarkan tentang pemisahan antara domba dan kambing yang mewakili orang-orang yang benar dan yang jahat. Meskipun tidak diterima dalam kanon Alkitab oleh sebagian besar gereja, kitab Henokh tetap memainkan peran penting dalam memahami bagaimana ajaran Kristen awal memandang akhir zaman. Banyak dari pemimpin gereja awal yang mengutip kitab ini untuk mendalami topik-topik eskatologi dan penghakiman akhir. Bahkan Yudas, saudara Yesus, mengutip secara langsung dari kitab Henokh dalam suratnya, menunjukkan bahwa kitab ini pada waktu itu dianggap penting dalam komunitas Kristen awal. Namun, mengapa gereja-gereja besar akhirnya menolak kitab Henokh? Salah satu alasan utama adalah karakteristiknya yang sangat spekulatif dan penuh dengan gambaran-gambaran fantastis yang terkadang tampak sangat jauh dari doktrin yang diterima dalam kanon Alkitab. Deskripsi tentang malaikat yang jatuh dan memiliki keturunan dengan manusia mungkin dianggap terlalu berlebihan dan tidak sesuai dengan pemahaman gereja tentang kesucian malaikat. Selain itu, adanya perbedaan dalam penggambaran tentang kehidupan setelah mati dan penghakiman akhir yang terlalu detail dan tidak ditemukan dalam tulisan-tulisan lainnya juga menjadi alasan mengapa kitab ini tidak dimasukkan. Namun, meskipun tidak diterima dalam kanon Alkitab yang luas, kitab Henokh tetap memiliki pengaruh yang kuat pada pemahaman teologi Kristen mengenai akhir zaman. Pemikiran eskatologis yang terkandung dalam kitab ini terus memengaruhi banyak teolog dan sarjana sepanjang sejarah. Dan beberapa aspek dari pengajaran kitab Henokh bahkan tercermin dalam ajaran-ajaran gereja mengenai hari kiamat, pembalasan, Tuhan, dan kehidupan kekal. Salah satu bagian paling menarik dari kitab Henokh adalah nubuatan tentang kedatangan seorang pemimpin ilahi, yang dalam banyak terjemahan diartikan sebagai anak manusia. Dalam kitab ini, Henokh digambarkan sebagai seseorang yang diangkat ke surga untuk menyaksikan takdir akhir dunia. Anak manusia ini, yang sangat mirip dengan gambaran Yesus dalam ajaran Kristen, datang untuk menghakimi dunia, memisahkan orang-orang yang benar dan yang jahat, dan akhirnya membawa kemenangan bagi kerajaan Tuhan. Nubuat ini tentu saja memberi gambaran yang sangat mirip dengan banyak ajaran eskatologis dalam Alkitab, terutama dalam Perjanjian Baru. Matius 24:30 menggambarkan Yesus sebagai anak manusia yang akan datang di atas awan-awan untuk menghakimi dunia, sebuah gambaran yang sangat mirip dengan nubuatan yang ada dalam kitab Henokh. Ini menunjukkan bahwa meskipun kitab Henokh tidak dimasukkan dalam kanon Alkitab yang diterima secara luas, banyak tema-tema penting dari kitab ini tetap hidup dalam ajaran Kristen. Dalam perjalanan panjang sejarah gereja, kitab Henokh telah menimbulkan banyak pertanyaan, terutama mengenai hubungannya dengan kitab-kitab lain dalam Alkitab. Mengapa kitab ini, yang berisi banyak informasi menarik dan mengungkapkan aspek-aspek mendalam tentang malaikat yang jatuh dan akhir zaman, tidak dimasukkan dalam kanon Alkitab yang diterima secara luas? Apa yang membuatnya berbeda dari kitab-kitab lain yang kini menjadi bagian dari Alkitab yang kita kenal? Salah satu hal yang paling mencolok ketika membandingkan kitab Henokh dengan kitab-kitab lain dalam Alkitab adalah penggambarannya tentang malaikat dan dunia spiritual. Dalam Alkitab, terutama dalam Perjanjian Lama dan Baru, malaikat disebutkan, tetapi lebih sering hanya sebagai utusan atau hamba Tuhan yang menjalankan perintahnya. Sebaliknya, dalam kitab Henokh, malaikat tidak hanya digambarkan sebagai pelayan Tuhan
tetapi juga memiliki peran yang lebih kompleks, dengan beberapa malaikat yang jatuh ke bumi, melanggar perintah Tuhan, dan mengajarkan manusia ilmu yang terlarang. Gambaran ini memberikan perspektif yang lebih luas tentang sifat malaikat dan hubungan mereka dengan umat manusia. Kitab Kejadian, misalnya, menyebutkan tentang malaikat yang turun ke bumi untuk mengawasi manusia, tetapi tidak memberikan banyak rincian mengenai kejadian-kejadian ini. Sementara itu, Kitab Henokh memperluas cerita tersebut dengan menggambarkan bagaimana para malaikat ini, yang dikenal sebagai penjaga, jatuh dalam dosa dengan menikahi wanita manusia dan melahirkan keturunan yang dikenal sebagai Nephilim, makhluk-makhluk raksasa yang berbuat kerusakan besar di bumi. Dalam tradisi Yahudi dan Kristen, kisah tentang malaikat yang jatuh ini tidak terlalu banyak dijelaskan dalam teks-teks Alkitab, tetapi Kitab Henokh memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai hal ini. Ada juga kesamaan yang menarik antara Kitab Henokh dengan Wahyu yang ditulis oleh Yohanes. Dalam kedua kitab ini, kita dapat menemukan gambaran yang sangat mendetail tentang penghakiman terakhir dan pertarungan antara kebaikan dan kejahatan. Kitab Henokh menyatakan bahwa Tuhan akan menghakimi semua orang yang hidup dalam dosa, dan para malaikat yang jatuh akan dihukum dengan berat. Di sisi lain, dalam Wahyu, kita membaca tentang penghakiman terakhir, di mana semua orang akan diadili berdasarkan perbuatan mereka, dan iblis serta pengikut-pengikutnya akan dilemparkan ke dalam lautan api untuk dihukum selama-lamanya. Ini adalah gambaran yang sangat mirip, meskipun Kitab Henokh memberikan detail yang lebih spesifik mengenai siapa yang akan dihukum dan apa bentuk hukuman tersebut. Kitab Henokh juga memiliki kemiripan dengan Kitab Yudas dalam Perjanjian Baru. Dalam suratnya, Yudas secara jelas mengutip Kitab Henokh, terutama nubuat tentang kedatangan Tuhan yang menghakimi orang-orang jahat. Yudas menulis dalam ayat 14-15, Henokh, seorang nabi yang hidup pada zaman Adam, telah berkata tentang mereka, "Lihatlah, Tuhan datang dengan ribuan malaikatnya untuk menghakimi semua orang." Kutipan ini menunjukkan bahwa pada masa awal kekristenan, Kitab Henokh dianggap relevan dan diakui sebagai bagian dari tradisi spiritual yang sah. Namun, meskipun ada kutipan ini, Kitab Henokh tetap tidak dimasukkan dalam kanon Alkitab yang diterima oleh sebagian besar gereja Kristen. Satu alasan mengapa Kitab Henokh tidak dimasukkan dalam kanon Alkitab adalah karena komposisinya yang lebih rumit dan banyaknya unsur-unsur spekulatif dalam teks tersebut. Kitab Henokh mengandung banyak elemen apokaliptik, yaitu gambaran-gambaran tentang masa depan yang penuh dengan simbolisme dan proyeksi spiritual. Beberapa bagian dari kitab ini mungkin terlalu sulit dipahami dan tidak sesuai dengan narasi naratif yang lebih terstruktur dalam kitab-kitab lainnya. Selain itu, terdapat perbedaan dalam gaya penulisan dan struktur teks antara Kitab Henokh dan kitab-kitab yang diterima secara resmi dalam Alkitab. Bahkan meskipun Kitab Henokh tidak dimasukkan dalam kanon Alkitab, pengaruhnya tetap terasa dalam beberapa ajaran dan teologi Kristen. Kitab ini memperkenalkan konsep-konsep penting tentang kejatuhan malaikat dan pembalasan Tuhan terhadap kejahatan, yang kemudian diperluas dalam doktrin Kristen mengenai akhir zaman dan kedatangan Kristus. Konsep-konsep ini dapat ditemukan dalam banyak ajaran eskatologi yang berkembang dalam tradisi Kristen. Namun, selain Wahyu dan Yudas, Kitab Henokh juga memberi pengaruh pada penafsiran Kitab Kejadian. Dalam Kejadian 6:1-4, kita menemukan referensi singkat tentang anak-anak Allah yang berhubungan dengan anak-anak perempuan manusia dan melahirkan anak-anak yang menjadi raksasa. Kitab Henokh memberi penjelasan lebih lanjut tentang siapa anak-anak Allah ini, yakni malaikat yang jatuh yang disebut sebagai penjaga. Penjelasan ini, meskipun tidak diakui dalam kanon utama Alkitab, memberikan perspektif tambahan mengenai salah satu bagian yang paling misterius dalam Kejadian. Meskipun tidak diterima secara resmi dalam kanon, Kitab Henokh tetap menjadi teks yang penuh misteri, yang menarik perhatian banyak cendekiawan, teolog, dan pemikir sepanjang sejarah. Dalam banyak hal, kitab ini menantang kita untuk berpikir lebih dalam tentang sifat kejahatan, penghakiman, dan kehidupan setelah mati dalam konteks spiritual. Sementara Kitab Henokh memberikan gambaran yang lebih dramatis tentang kejadian-kejadian ini,
teks-teks lain dalam Alkitab tetap memberikan penekanan pada keselamatan dan penyucian melalui iman kepada Tuhan. Kedalaman dan kekayaan wawasan yang ditawarkan oleh kitab Henokh tidak hanya mengajak kita untuk berpikir lebih jauh tentang malaikat, kejatuhan, dan akhir zaman, tetapi juga menggugah kita untuk memahami lebih dalam kebenaran rohani yang menjadi inti dari iman kita. Meskipun tidak dimasukkan dalam kanon Alkitab, kitab Henokh tetap menjadi sumber penting dalam merenungkan jalan Tuhan, dalam menghadapi kejahatan, dan membawa umat manusia kembali kepadanya.